Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang di kelas. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Darwin sebagai moderator, Anissa sebagai presentator pertama, dan Dara sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempersembahkan makalah yang berjudul Ragam Bahasa. Nah, tahukah teman-teman ragam bahasa? Tahukah teman-teman ragam bahasa adalah Batsman 1990. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan dipersembahkan oleh Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahrina Darmawan akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Seperti yang sudah dikatakan oleh moderator tadi, ragam bahasa menurut Batsman adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa menurut Dendi Sugono, yaitu timbul dua masalah. Masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam suatu situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, di dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, ada ragam bahasa menurut Fishman, yaitu suatu ragam bahasa, terutama ragam jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku dan berkaitan dengan latar pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan topik pembicaraan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki daratan yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang dan lembab, disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Jenis-jenis ragam bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang keempat, ragam bahasa politik dan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, tadi ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturan.
ada ragam dialek, ada ragam terpelajar, ada ragam resmi, dan juga ada ragam tidak resmi. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut logat. Logat paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Kemudian ada ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing, seperti contoh dalam tabel berikut. Bahasa yang sering kita gunakan itu video, padahal bahasa yang terpelajarnya adalah video. Kemudian kita juga sering menyebutkan film, tetapi pada dasarnya bahasa yang terpelajar adalah film. Kemudian ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Selanjutnya ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Kemudian, jenis-jenis ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi itu ada dua. Yang pertama ragam lisan dan yang kedua ragam tulis. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam hal ini, dengan memperhatikan tata bahasa dan kosakata, pembicara dapat mengatur tinggi rendah suara atau tekanan yang dikeluarkan, mimik atau ekspresi muka yang ditunjukkan, serta gerak tangan atau isyarat untuk mengungkapkan ide sang pembicara. Kedua, ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis, kita harus memperhatikan tata cara penulisan atau ejaan dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kemudian penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kita. Penjelasan dari Nisa selanjutnya akan disampaikan oleh presentator yang kedua, yaitu Dara. Kepada Dara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Nabila ingin melanjutkan presentasi dari Anissa, di mana yaitu jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional atau profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Yang ketiga, ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, atau media massa cetak. Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Dalam hal ini termasuk media massa audio atau radio, audio visual atau televisi, dan multimedia atau internet. Yang keempat, ragam sastra. Ragam sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran, fantasi atau lukisan, angan-angan, penghayatan, lahir batin, peristiwa, dan khayalan dengan bentuk istimewa. Bahasa dalam ragam sastra ini digunakan sebagai bahasa kesenian. Adapun jenis-jenis ragam bahasa, ragam bahasa dilihat dari politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat dengan sendirinya. Penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas.
Jadi teman-teman sudah tahukah apa yang dimaksud jenis-jenis dan faktor dari ragam bahasa? Baiklah, kesimpulannya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis akibat muncul berbagai variasi bahasa Indonesia.